Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini adalah generasi kesukaan Allah. Pada saat ini, pada zaman sekarang ini terlintas beberapa banyak generasi yang ada pada kita, dan bahkan pada saat ini banyak generasi yang bermacam-macam pada saat ini. Ada generasi milenial, ada generasi Gen Z, dan bahkan ada generasi Alpha. Namun yang perlu kita pahami adalah seperti apa ketetapan Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap generasi pada kita saat ini, yang harus kita jalani, yang harus kita tekuni dalam ketetapan firman Tuhan dalam berbagai macam generasi yang ada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca secara bergantian. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Saya ayat yang pertama dan dilanjut oleh teman-teman semuanya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya, saudara. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu lakukan. Tetapi kamu tidak akan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Sebab itu aku berfirman lagi, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu, sehingga mereka akan menjadi musuhmu, dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan berasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Bokhim, dan di sana mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kitab Hakim-Hakim merupakan kitab kelanjutan dari mana narasi kitab Yosua, yang pada saat itu Yosua dan bersama rakyat-rakyat Israel dan para tua-tua Israel yang memasuki tanah Kanaan, yang tanah Kanaan merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, kepada Allah nenek moyang mereka. Namun dalam pasal yang kedua yang kita baca tadi, bagaimana narasi awal dalam pasal kedua ini menjelaskan bagaimana malaikat Tuhan datang kepada bangsa Israel dengan mengucapkan janji yang telah Allah ikat kepada bangsa Israel untuk mereka mengingat kembali. Tujuan dari latar belakang pasal yang kedua ini merupakan bagaimana bangsa Israel harus menuruti firman Tuhan, harus setia ketika mereka memasuki bangsa Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Kanaan haruslah mereka kuasai secara keseluruhan, haruslah bangsa Kanaan dikosongkan oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Kanaan diisi kembali, diisi ulang oleh bangsa Kanaan. Itu yang merupakan janji Allah. Dan juga dalam ayat yang kedua jelaskan bahwa bangsa Israel tidak boleh mengikat perjanjian dengan penduduk negeri Kanaan. Dan bahkan tujuan bangsa Israel memasuki bangsa Kanaan adalah agar mereka merobohkan mesbah-mesbah, ilah-ilah berhala yang ada di bangsa Kanaan. Karena bangsa Kanaan adalah bangsa yang terkenal dengan penyembahan berhala, dan mereka harus merobohkan mesbah-mesbah berhala yang ada di bangsa Kanaan. Namun kita melihat dalam ayat yang kedua tadi bagaimana bangsa Israel tidak menuruti, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Apa yang menjadi latar belakangnya? Kita melihat dalam pasal 1 ayat 28 yang menjadi latar belakang bangsa Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan secara keseluruhan. Pasal 1 ayat 28 ditulis, ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa, tetapi mereka tidak dihalau sama sekali. Tujuan bangsa Israel memasuki bangsa Kanaan adalah agar mereka mengosongkan bangsa Kanaan dan diisi oleh bangsa Israel, karena bangsa Kanaan adalah bangsa yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel, dan mereka tidak boleh mengikat perjanjian kepada penduduk dan bahkan ilah-ilah yang mereka ada yang di bangsa Kanaan. Namun di pasal 2 jelaskan ayat yang kedua bahwa mereka mengikat perjanjian dalam pasal 1 ayat 8. Walaupun bangsa Kanaan, penduduk-penduduk Kanaan dijelaskan mereka dijadikan budak oleh bangsa Kanaan, oleh bangsa Israel. Namun tentu hal ini sudah menjadi yang pelanggaran bagi bangsa Israel karena tidak menuruti secara keseluruhan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tentu ketika kita tidak
mentaati firman Tuhan secara keseluruhan, membuat jalan-jalan kita, ketika Tuhan telah membuat satu jalan kepada kita dan kita membuat jalan-jalan yang lain daripada jalan Tuhan, tentu kita akan mendapatkan murka Allah atau Allah akan marah pada kita ketika kita tidak turut kepada firman Tuhan. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka tidak taat kepada firman Tuhan? Di ayat yang ketiga dijelaskan bahwa murka Tuhan turun dengan menjadikan orang-orang bangsa Kanaan yang tidak mereka usir keluar dari bangsa Kanaan, dan ilah-ilah mereka, Allah-Allah mereka akan menjadi cerat dan menjadi hukuman bagi mereka dan menjadi musuh bagi mereka. Jadi ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, maka murka Allah pun akan tiba. Setiap tindakan yang kita lakukan saat ini akan mencerminkan apa kita ke depannya. Kalau kita melakukan apa yang baik, maka kita akan melakukan yang baik. Kalau kita melakukan yang jahat, maka murka Allah akan menjadi konsekuensi bagi kita. Begitu juga dengan bangsa Israel yang mengalami konsekuensi dari Allah ketika mereka tidak taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Mereka membiarkan penduduk Kanaan tersisa hidup bersama dengan mereka. Bahasanya adalah bangsa Israel membiarkan orang-orang kafir hidup bersama dengan mereka. Tentu hal ini membuat Allah marah kepada mereka, dan menjadi murkanya adalah penduduk-penduduk Kanaan akan menjadi musuh bagi mereka, dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagi mereka. Dan dalam ayat yang berikutnya bagaimana menjelaskan bangsa Israel generasi yang baru terjerumus kepada ilah-ilah bangsa Kanaan dan mereka menyembah Allah. Jadi satu hal yang penting bagi kita adalah ketika kita ingin disebut sebagai generasi kesukaan Allah adalah kita menuruti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Jangan kita membuat jalan-jalan yang mungkin bagi kita cukup normal, kita anggap wah ini tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu berisiko bagi kita. Namun ketika kita membuat sedikit pun lubang dari jalan yang ditentukan oleh Tuhan, maka konsekuensinya akan berat. Dan kalau teman-teman semuanya menginginkan muka Allah, silakan tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ketika muka Allah turun kepada bangsa Israel, tentu mereka mendapatkan murka dari Allah. Dan di ayat 4 dijelaskan bagaimana malaikat Tuhan melihat bangsa Israel menangis ketika mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita mendapat murka Allah, dan Allah justru menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan dalam ayat 4 menjelaskan malaikat Tuhan melihat bangsa Israel menangis atau melihat tindakan mereka justru tidak menyenangkan firman Tuhan, atau bahkan tindakan mereka melanggar firman Tuhan. Disinilah bangsa Israel menyesali ketika mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita harus segera meresponi diri kita, melihat apakah diri kita sudah sepenuhnya menaati firman Tuhan, menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita ingin bersenang-senang di dalam murka Allah, mari kita lakukan seperti apa yang ingin kita lakukan. Namun ketika kita menyadari kalau kita salah, maka kita harus cepat-cepat berbalik, menyadari kelemahan kita, kebersalahan kita di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel, ketika mereka tidak mentaati firman Tuhan, mereka menangis, dan akhirnya mereka mempersembahkan korban pujian, korban kepada Allah di dalam ayat yang kelima. Inilah yang menjadi kesukaan Allah bagi setiap generasi kepada kita, yaitu kita harus menaati firman Tuhan. Dan terlebih ketika kita mengetahui kita bersalah, kita berdosa, mari kita cepat-cepat berbalik dari tangan-tangan yang kita anggap benar ke jalan-jalan kita yang menganggap kita benar. Itu yang menjadi bagaimana kita seharusnya generasi yang disukai oleh Allah. Lalu di ayat pasal yang kedua, ayat 10 sampai 23, kalau kita berbicara mengenai generasi yang disukai oleh Allah, tentu ada yang generasi yang tidak disukai Allah, atau ada perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Apa itu hal yang tidak disukai oleh Allah? Kita melihat dalam pasal yang kedua ayat yang 10, bagaimana dijelaskan muncullah generasi sesudah pada zaman Yosua. Dari pasal yang 1, pasal 2 ayat 1 sampai 5 tadi, ini merupakan generasi pada zaman Yosua, dan bersama dengan para tua-tua Israel yang hidup bersama dengan Yosua. Bagaimana mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, walaupun mereka sering jatuh, mereka jatuh ke dalam tangan-tangan mereka,
Namun mereka cepat-cepat lekas berbalik dari jalan-jalan mereka yang mereka anggap benar dan akhirnya menyesali perbuatan mereka. Di ayat 10 menjelaskan muncul generasi sudah zaman generasi Yosua dan para tua-tua Israel yang tidak mengenal Allah yang mereka sembah, Allah yang telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel sebelumnya. Muncul generasi yang lain, generasi baru. Tentu generasi yang baru ini generasi dari yang sebelumnya. Dan mengapa disebutkan generasi yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengerti tindakan Allah, tidak pernah melihat ketetapan-ketetapan Allah? Tentu yang menjadi latar belakang dalam hal ini adalah para tua-tua Israel yang masih hidup pada ketika Yosua telah mati. Para tua-tua Israel tidak menceritakan, tidak mengajarkan Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka ikat melalui perjanjian dari Allah nenek moyang mereka. Jadi bagi kita penting sekali bagi kita untuk mewariskan Allah yang kita pahami, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, untuk kita menceritakan kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain. Jangan Allah yang kita pahami, Allah yang kita kenal justru mati dalam diri kita sendiri aja dan tanpa mengabarkan kepada orang-orang lain. Terkhusus bagi kedua orang tua yang memiliki anak dan keturunan. Penting bagi kita kedua orang tua untuk menyebarkan, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang selama ini kita hidupi, siapa Allah yang selama ini kita melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang telah kita telah alami. Sini penting sekali kita mengajarkan kepada orang-orang lain, bahkan bukan hanya sekedar keluarga, bahkan kita sendiri mengajarkan kepada orang lain, menceritakan kisah Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah kepada orang lain. Nah, muncullah generasi lain sudah Yosua karena tua-tua Israel tidak mengajarkan kepada generasi yang baru siapa Allah yang mereka sembah. Akhirnya generasi yang baru ini generasi yang tidak mengenal Allah, generasi yang berbuat seperti kehendak mereka sendiri, dan mereka terjerat dengan Allah ilah-ilah oleh bangsa Kanaan. Bagaimana generasi baru ini mereka meninggalkan Tuhan, tidak beribadah kepada Allah dan melakukan apa yang jahat di hadapan Allah. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, ketika kita tidak mentaati firman Tuhan, maka murka Allah akan ada kepada kita. Di ayat yang ke-14 sampai ke-15 menjelaskan ketika bangsa Israel generasi baru tidak taat kepada firman Tuhan, maka murka Allah nyata kepada mereka ketika mereka tidak taat. Namun ketegasan Allah di ayat 14 sampai 15 semakin tegas. Bagaimana di ayat 15 menjelaskan setiap kali bangsa Israel bergerak melakukan apa yang kehendak mereka, justru Allah semakin melawan mereka. Allah semakin memberikan tekanan kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat kepada perintah Allah dan tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Namun karena Allah yang maha adil dan maha kasih, di ayat 16 Allah memberikan sebuah penolong, yaitu seorang hakim kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah agar bangsa Israel mengetahui siapa Allah yang mereka sembah, menunjukkan kasihnya, karena generasi baru ini tidak pernah melihat keajaiban atau kasih yang ditujukan oleh Allah kepada mereka melalui generasi baru ini. Dan di ayat 16 Tuhan mengirimkan seorang hakim agar mereka mengetahui siapa Allah yang mereka sembah, dan Tuhan menolong generasi yang baru tersebut. Namun alhasil generasi baru tidak meresponi kasih Allah, tidak mengetahui kasih Allah yang begitu besar pada mereka. Yang tujuan Allah adalah agar mereka berbalik dari jalan mereka dan kembali menyembah Allah yang mereka sembah melalui nenek moyang mereka. Tuhan mengutus seorang hakim, namun seorang hakim tersebut tidaklah mereka, justru seorang hakim tersebut mereka hiraukan dan tidak mereka dengarkan seorang hakim tersebut yang sebagai perpanjangan tangan Allah. Bagaimana dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, ketika seorang hakim itu mati, bangsa Israel justru berbuat lebih parah lagi. Ini justru menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik pada bangsa Israel, begitu dengan kita. Ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan dan Tuhan menyatakan kasih-Nya dan kita terus tidak meresponi kasih Allah, maka
Tuhan justru akan menyerahkan kepada kita, kepada berhala-berhala, tindakan-tindakan kita yang tidak baik. Jadi inilah yang menjadi yang tidak disukai oleh Allah, generasi yang tidak disukai Allah atau tindakan yang tidak disukai oleh Allah adalah ketika kita tidak mengenal Allah dan bahkan tidak mewarisi Allah yang kita sembah. Dan penting sekali kita untuk melihat dalam setiap aspek kehidupan kita bahwa kasih Allah itu besar bagi kita, bahwa kasih Allah itu telah tentu Allah nyatakan kepada kita, dan bagaimana respon kita menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ya, kalau saya perpanjang, jadi ada dua hal yang harus kita pahami adalah bagaimana generasi yang disukai oleh Allah, generasi yang taat kepada firman Allah, firman Tuhan, dan generasi yang mau berubah ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita, berbalik dari jalan-jalan kita. Dan generasi yang tidak disukai oleh Allah adalah ketika tindakan kita tidak mengenal Allah, tindakan kita tidak mencerminkan siapa yang kita sembah, siapa yang kita kenal melalui kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang sangat singkat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Adalah firman Tuhan yang singkat ini dapat Tuhan murnikan, dapat Tuhan refleksikan bagi kehidupan kami melalui Roh Kudus ya Tuhan. Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami pribadi masing-masing mengerti dan mengetahui firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami menceritakan kasih-Mu kepada orang-orang lain, sebab kami telah merasakan kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami bungkus dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.